Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pada hari ini, pada siang ini, selamat siang. Pada hari kita coaching ya di SMP 109. Pada topiknya perencanaan berbasis data ya. Apakah rapat pendidikannya sudah dianalisis? Alhamdulillah untuk SMP Negeri 109 Jakarta kita sudah mendapatkan 2 kali rapot pendidikan Pak ya, di tahun 2022 kita dapat kemudian sekarang ini tahun 2023 dan alhamdulillah dari data rapot 2022 kita dapatkan baik nilai kemampuan literasi, numerasi, karakter dan juga survei lingkungan belajar, dan di 2023 ini kita juga sudah mendapatkan. Apakah sudah didata mana skala prioritas yang akan diperbaiki dari hasil analisis rapot pendidikan? Apa kira-kira yang paling diprioritaskan untuk perbaikan? Di bidang apa? Jadi karena tahun 2022 kita sudah mendapatkan dengan nilai untuk kemampuan numerasi itu posisi 93,33 di atas rata-rata. Kemudian nilai untuk numerasi kami juga sudah mendapatkan di posisi 73,33, dan di karakter, survei karakter itu di posisi 63. Karena sudah mendapatkan nilai di tahun 2022, maka kita bandingkan dengan yang 2023. 2023 ternyata ada penurunan di bagian literasi, walaupun penurunannya hanya sedikit. Namun, ini perlu kita telah kita cari kenapa di kemampuan literasi berkurang. Walaupun secara nasional sih masih peringkat atas. Kurang tapi menurun ya. Peringkat atas di nasional gitu. Nah, untuk itu kami telah hal mana menyebabkan nilai literasi tersebut berkurang. Setelah itu kami lakukan beberapa langkah apa saja. Itu kami mencoba langkah diantaranya adalah satu, dengan merevitalisasi perpustakaan, revitalisasi perpustakaan. Diantaranya itu hasilnya adalah untuk revitalisasi perpustakaan kami mendata jumlah judul buku yang tadinya belum tersentuh. Kita dapatkan ternyata hampir 8.000 judul buku, Masya Allah, luar biasa. Terus akreditasi perpustakaan juga sudah dapat walaupun C, kita menuju B Pak. Selanjutnya penataan di tempat atau ruangan-ruangan perpustakaan sehingga anak-anak bisa dilayani ketika untuk belajar ataupun juga membaca literasi numerasi yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah mengikuti beberapa lomba Pak. Lomba Hanjaba Pak. Hanjaba. Jadi ketika lomba, alhamdulillah Pak, kemarin mendapatkan hasil juara 2 tingkat dinas dari perpustakaan Pak. Itu juara 2 alhamdulillah. Jadi di dinas alhamdulillah kami juara 2 Pak. Itulah langkah kami. Di sisi lain juga nanti ke depan kami akan menambahkan beberapa ruangan-ruangan untuk ruang baca atau pojok literasi yang tadinya dinding-dinding yang nggak bisa bicara. Insya Allah nanti dinding-dinding di mana berada kami upayakan bisa bicara Pak dengan tulisan.
Dan ada pendampingan Pak dari BPMP nanti Pak, pendampingan untuk peningkatan literasi terjadwal. Nah, itu sebagian Pak. Apakah guru semua sudah memahami hal-hal tentang literasi ini? Apa sudah kelemahan kekurangan dari PPB ini guru-guru sudah diberitahu apa? Kita udah, mereka sudah diberitahu, sudah disosialisasikan. Ketika di awal tahun pelajaran atau sebelum kami menyusun RKS Pak, jadi menyusun program perangkat pembelajaran termasuk di awal tahun ajaran kami sampaikan hal-hal yang menyangkut kondisi sekolah kita, diantaranya dengan rapat pendidikan. Alhamdulillah yang dulunya itu yang bisa membuka rapat pendidikan hanya kepala sekolah. Sekarang Bapak dan Ibu guru tidak bisa membuka Pak. Sehingga kalau yang bisa membuka guru tiap hari pun kapanpun bisa lihat di mana kekurangan kita, di mana potensi kita yang bisa dikembangkan, di mana menyangkut banyak hal perangkat pembelajaran yang perlu diperbaiki, gitu Pak. Dan juga sarana prasarana yang diusulkan. Nah, memang untuk IT Pak, alhamdulillah kami memang level atas Pak IT. Namun mungkin karena terlanjur di IT Pak ya, jadi model pembelajaran yang lain sedikit diabaikan, jadi kadang-kadang begitu. Nah, itu juga nanti akan kami sampaikan ke Bapak Ibu bagaimana untuk yang lebih baik di posisi bagian pembelajaran, karena akar masalahnya adalah nilai dari anak sekarang ini menjadi output, bukan menjadi input. Outputnya adalah hasil anak, sementara inputnya adalah Bapak Ibu guru beserta tenaga kependidikan gitu. Jadi bagaimana memproses ketika pembelajaran itu bisa dilihat dari rapot pendidikan kita salah satunya. Terima kasih Pak. Kira-kira untuk memperbaiki dari kelemahan kita itu kan kelemahan ya. Ya. Kira-kira kalau kita jadwalkan kira-kira di bulan apa ya untuk sosialisasi atau mengadakan suatu pelatihan atau bagaimana mengenai literasi, kira-kira dijadwalkan di bulan apa? Insya Allah di bulan ini Pak. Bulan ini ada Pak. Ditambah dengan pembentukan komunitas belajar. Jadi dengan komunitas belajar inilah kita manfaatkan banyak hal. Bisa untuk peningkatan literasi numerasi hasil dari pendidikan, bisa untuk hal-hal yang lain menyangkut karakter, baik itu menyangkut banyak kita temukan Pak di masalah bullying, masalah kekerasan seksual, masalah apa yang sekiranya ada harus segera kita lakukan. Pertama disusun program untuk anti bullying, anti kekerasan seksual, dan juga anti hal yang lain menyangkut pornografi. Itu yang kita susun Pak. Di dalam komunitas belajar itulah yang kita susun. Termasuk kaitannya dengan bagaimana peningkatan model pembelajaran, penambahan model pembelajaran, peningkatan penilaian hasil anak, bagaimana lemahnya di mana, kita cari akar permasalahannya. Nah, sehingga di tahun depan kita bisa tingkatkan. Kira-kira di samping kelemahan tadi kan literasi, keunggulan-keunggulan yang di sekolah ini apa saja Pak? Keunggulan-keunggulan. Untuk keunggulan luar biasa banyak Pak. Baik. Iya. Akademik maupun akademik. Iya. Untuk kegiatan akademik, nah, kami di posisi 1 guru penggerak Pak ya. Itu kan termasuk akademis hemat kami ya. Sudah ada 2 guru penggerak di kami. Kemudian guru praktek atau dalam ini pengajar praktek ya. Nah, dari pengajar praktek guru penggerak ada di kami alhamdulillah. Kemudian hal-hal kaitan dengan IT
ada juga lomba Mobile Legend, kami juara 1 DKI gitu kan ya. Itu termasuk hemat kami prestasi, baik itu anak dan pembinaannya. Iya, jadi IT oke, kita nomor 1. Kemudian di bidang organisasi yang lain kita juga sedang pengembangan, baik itu di bidang olahraga, di bidang seni, di bidang lomba-lomba yang akademis ataupun non akademis yang harus kami ikuti melalui bertingkat yang diakui secara kedinasan. Insya Allah kami ikuti terus. Belum juga kepramukaan, alhamdulillah kami selalu yang terbaik untuk di wilayah timur Pak ya. Wilayah timur ini untuk kepramukaan, kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang menyangkut hubungan dengan masyarakat, dengan komite sekolah, nah itu kami sungguh luar biasa mendapat dukungannya. Itu Pak. Siap. Ini dalam keadaan sekarang ini kita kegiatan apa ini dalam pembahasan rapor pendidikan ini, sudah kegiatannya apa, terus kegiatannya yang dilakukan untuk rapor pendidikan sudah sejauh mana maksudnya tadi? Ya, jadi yang pertama mengenai hasil rapor pendidikan kan dianalisis Pak ya, sehingga kelemahan di mana, kekurangan di mana, kelebihan di mana, kami cari akar masalahnya sehingga kami buat program. Dalam rangka menyusun program itu kan ada kegiatan, komponen apa saja yang dibutuhkan dan anggaran yang dibutuhkan. Nah itu kami di dalam kegiatan perencanaan BOS RKS kami sudah melangkah ke sana Pak. Alhamdulillah. Jadi dari rapor pendidikan ini akar permasalahan di mana, kemudian ada RKT, ya RKT di situ masuklah RKAS dan kemudian RKAS atau ARKAS yang sekarang ini, insya Allah sudah sinkron dengan rapor pendidikan yang ada. Yang nyata, program nyata aja yang sudah dilaksanakan ada nggak? Yang program nyata yang sudah dilaksanakan mengenai rapor pendidikan? Ada satu yaitu IHT ya. Atau workshop. Topiknya waktu itu? Topiknya waktu itu bagaimana menyangkut ini Pak, penyusunan program pembelajaran dengan IT. Iya. Dan juga untuk strategi pembelajaran, metode pembelajaran yang diperlukan untuk Bapak Ibu guru. Apakah Bapak Ibu guru telah menguasai penggunaan pembelajaran dengan IT? Apa berapa persen telah menguasai? Apa masih ada yang belum? Kira-kira berapa persennya? Coba persennya aja. Kira-kira aja. Lihat persentasenya, ini kebetulan ya posisi kurang lebih 20 Pak yang belum. Oh iya. Tapi itu pun juga dengan alasan karena memang udah mau pensiun katanya begitulah. Nah, terus ini kiat-kiat itu yang 20% itu bagaimana kiat-kiat dari manajemen sekolah nanti itu untuk kita bantu secara individu. Jadi kita bantu, kita dampingi, kemudian kita bantu untuk bagaimana penyelesaian tugas-tugasnya, dan termasuk tim sarana prasarana kami kalau perlu terjun di lapangan dipanggil siap gitu. Nanti sudah suat ya. Secara singkat di apa kekuatan kita sekarang dan kelemahan kita bisa dijelaskan Pak? Kekuatan guru boleh, kekuatan sekolah atau kelemahan-kelemahan secara singkat aja. Secara singkat. Kekuatan kita misalkan guru sudah S1 udah linear misalkan contoh ya. Nah, terus kekuatan di antara lain apakah yang telah dimiliki oleh guru dan kelemahannya? Untuk kekuatan yang disampaikan alhamdulillah alamin. Pertama secara manajerial kami sangat solid Pak. Sehingga ketika melakukan program, merencanakan program dan melaksanakan program itu
desa berjalan lancar. Iya. Adapun untuk hal-hal yang berkaitan dengan PMM ini juga sangat mendukung, peningkatan cukup signifikan karena kami selalu berdampingan antara manajemen dengan Bapak Ibu guru, termasuk tenaga kependidikan ini juga siap bantu Pak. Berbagai hal juga dukungan komite ini juga luar biasa, Kekuatan juga itu. kekuatan yang luar biasa. Terus yang lain berkenaan dengan kekuatan kami, ya kami sedang mencoba yang terbaik Pak, di mana yang tadinya kekurangan ruang kami Ya, itu, kurang, ya. yang tadinya itu dua shift sekolah kita, sekarang menjadi bahasanya 1,5 shift lah, jadi pulangnya bisa jam Ya. 3:30 lah, ya. Bersyukur nih Pak, sehingga teman-teman kami, Bapak Ibu guru dan karyawan kami pulangnya lebih cepat, kondisinya lebih fit dan lebih bersemangat. Termasuk anak-anaknya Pak, ya kalau dulu pulangnya sampai maghrib, sekarang sudah agak siang. Ini alhamdulillah menjadi kekuatan juga Pak, ya. Mendukung program dari dinas, mendukung program dari lintas dinas terkait pun, sehingga mobilisasi pun lancar. Tantangan apa kira-kira Pak? Tantangan yang berat untuk melaksanakan kegiatan tadi. Untuk tantangannya itu satu masalah pembagian keuangan. Iya, Kurang. kita harus mengundangnya lah. Iya, juga waktu ya, waktu karena ya namanya moving class. Bagaimana ini seperti saat ini aja. Wow, begitu. Lancar tapi mobil lancar. Tapi alhamdulillah awalnya banyak bertanya, banyak bingung, tapi sekarang diatur bagaimanapun sudah siap. Itu Pak. Mungkin cukup kita simpulkan saja dalam pertemuan berikut ini, berarti untuk PDB masih ada yang perlu tadi, terutama literasi ya yang Iya, akan diperbaiki. Kedepannya nanti dibikin RTL-nya aja, kapan pelaksanaannya, bagaimana teknik-teknik pelaksanaan untuk meningkatkan literasi kepada murid kita, dengan guru juga dikasih pemahaman apa itu literasi dan tantangan perlu kita hadapi, kita bagaimana cara mengatasinya. Siap. Ya, terus keunggulan itu perlu kita tingkatkan ya, apa yang keunggulan di kelemahan itu perlu kita perbaiki. Mungkin cukup ya dari saya untuk coaching hari ini. Terima kasih kepada Pak Toib yang telah memberikan waktu coaching ya selama berapa menit ya? Bersama Berapa menit ya? kurang lebih 30 menit ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang kita sekarang kita wawancara sekarang ini terlaksana dengan baik ya Pak. Mudah-mudahan kegiatan kita berdasarkan PDB nanti sesuai dengan rapot mutu yang kita tingkatkan. Tapi sebenarnya tadi memang rapotnya masih tinggi sih, masih standar, tapi masih ada penurunan ya. Yang mungkin ditingkatkan lagi nanti. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.